Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Terima kasih untuk adik-adikku semuanya. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kali ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertatap muka kembali dalam metode pembelajaran dalam jaringan. Semoga apa yang adik-adik tempuh pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk kali ini kita akan memasuki bab 2 untuk kelas 8 terkait dengan algoritma dan pemrograman. Dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan mempelajarinya tentang algoritma dan pemrograman. Tapi sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat dan membawa barokah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Perlu diketahui untuk adik-adik semuanya, karena kali ini saya berkolaborasi dengan Bu Iza. Untuk yang bab pertama kemarin yang mengisi adalah Bu Iza, dan untuk yang kedua, bab kedua ini nanti yang mengisi adalah saya. Sebelum kita mulai, untuk adik-adik semuanya silahkan mempersiapkan peralatan alat tulis dan wajib untuk mencatat. Karena setiap yang saya sampaikan nanti harus wajib dicatat. Hal-hal penting dicatat. Seperti itu. Nanti ketika ada soal terkait dengan hal tersebut, supaya nanti adik-adik bisa untuk menjawab semuanya. Yang pertama, kita mulai terlebih dahulu. Di pertemuan kali ini yang kita pelajari adalah dasar-dasar algoritma. Mulai dari pengertian algoritma tersendiri. Pengertiannya seperti apa, kemudian kriteria algoritma seperti apa, kemudian cara menuliskan algoritma seperti apa. Nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian algoritma. Gambaran awal ketika adik-adik mendengarkan istilah algoritma mungkin tergambar seperti angka atau struktur seperti ini. Nah, memang algoritma itu seperti ini, struktur. Nah, algoritma sendiri apa? Berasal dari seorang ilmuwan Persia yang bernama Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Dia menjelaskan terkait dengan algoritma. Kemudian algoritma apa? Jadi untuk pengertian algoritma sendiri, algoritma merupakan suatu metode khusus yang tepat dan terdiri dari langkah-langkah terstruktur. Jadi algoritma ini seperti metode atau cara yang memiliki struktur. Nah, ini strukturnya bentuknya seperti ini. Nah, untuk bentuk apakah seperti ini? Tidak. Jadi bentuknya nanti ada tersendiri sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan oleh algoritma. Itu. Algoritma dituliskan secara matematis ya. Matematis. Serta dapat berupa grafik. Jadi algoritma itu bisa menggunakan grafik, gambar, struktural seperti ini boleh. Kemudian tulisan atau simbol-simbol yang menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan komputer seperti itu. Jadi algoritma ini bukan selalu ya bisa kita gunakan metodenya, tapi tidak juga harus di komputer, tidak, bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari juga bisa. Metode dari algoritma. Nah, metodenya algoritma seperti apa? Nah, jadi metodenya hampir sama dengan cara berpikir dari algoritma. Cara berpikir dari algoritma itu sendiri, jadi untuk algoritma itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang logis, jadi dapat dinalar. Nah, kemudian logika berkaitan erat dengan konsep algoritma, yang mana merupakan urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan.
Jadi logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian permasalahan berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara bagus menggunakan bahasa yang dapat dinalar. Itu. Jadi proses berpikirnya algoritma ini dapat dinalar. Contoh misalkan kita memiliki angka 1 seperti itu ya. 1 ditambah 1 itu selalu 2. Nah, itu dapat dinalar karena apa? Karena kita juga sudah tahu kalau misalnya kita memiliki barang yang berjumlah 1, kemudian ditambah lagi dengan barang yang berjumlah 1, hasilnya pasti akan 2. Itu proses sederhananya dari algoritma seperti itu. Kemudian untuk tujuan dan fungsi dari algoritma sendiri ini ada 5. Yang pertama adalah memecahkan program yang sulit. Jadi algoritma ini bisa memecahkan program yang sulit. Kemudian membuat program besar menjadi lebih sederhana. Nah, tadi yang sulit bisa dipecahkan ya, bisa dipecahkan. Kemudian yang besar bisa disederhanakan. Jadi yang pertama adalah memecahkan program yang sulit. Kedua, membuat program besar menjadi lebih sederhana. Ketiga, dapat digunakan berkali-kali. Nah, jadi program algoritma ini digunakan berkali-kali bisa. Kemudian yang keempat adalah memudahkan programmer untuk membuat program. Jadi memudahkan pengguna untuk membuat program yang lain. Kemudian terakhir adalah meminimalisir kesalahan. Dengan menggunakan algoritma kita pun akan meminimalisir terjadinya kesalahan pada program kita. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kedua, nah, kemudian kriteria algoritma. Jadi algoritma itu sendiri kriterianya ada 5. Ada input, output, finiteness, kemudian definitence, yang terakhir adalah efisien. Input, ya, untuk input ini kita sudah tahu apa artinya. Ya, ini adalah masukan. Kemudian juga ada output, itu adalah keluaran. Maksudnya di sini bagaimana untuk kriteria algoritma terkait dengan input? Jadi untuk input ini ya harus memiliki 0 input. Kalau di dalam buku LKS kita, 0 input di sini dijelaskan sebagai algoritma atau program tidak mendapat masukan data dari pengguna. Jadi 0 input itu tidak ada masukan yang lain. Itu. Jadi 0 input ini adalah bisa dikatakan sebagai rumus. Kemudian yang kedua adalah output. Nah, ini baru menggunakan teori IPO. IPO ini apa? Input, proses, output. Nah, input ini adalah apa namanya? Temuan-temuan yang berada di permasalahan. Misalkan kita menentukan luas luas lingkaran. Mohon maaf. Kita menentukan luas lingkaran. Dan di situ sudah diketahui terkait dengan jari-jari berapa, kemudian selalu menggunakan pi gitu. Nah, di situ kita baru memasukkan. Diketahui misalkan jari-jarinya adalah 14, otomatis kita inputnya di sini adalah 14. Cuman kalau di sini di 0 inputnya adalah nilai pi. Nilai pi selalu kan 22/7 dan 3,14 gitu. Kemudian ada proses. Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilai dari suatu permasalahan tersebut, baru setelah itu kita proses menggunakan rumus itu. Nanti kalau sudah ketahui menggunakan rumus, nanti akan keluar output di sini. Nah, jadi di output ini adalah caranya. Jadi kita menggunakan teori IPO, input, proses, dan output. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah finiteness atau ada batasan, terbatas. Nah, kenapa keterbatas? Jadi untuk finiteness ini kita berhenti pada output. Jadi setelah di sini kita mendapatkan hasilnya, ya sudah, tidak ada lanjutan lagi. Itu. Kemudian yang kelima adalah definiteness atau kepastian. Jadi untuk ada semuanya. Jadi kita tahu ya, nanti untuk algoritma ini hasilnya pun pasti. Seperti tadi ya, secara sederhana saja, satu barang, kita memiliki satu barang, kemudian ditambah dengan satu barang lagi, nanti hasilnya pasti akan kita memiliki 2 barang. Nah, di sini yang dinamakan pasti. Nah, terkait algoritma sendiri, ini adalah suatu yang dapat dinalar dengan jelas.
dan memiliki kriteria pasti atau apa hasil yang jelas pula, seperti itu. Di sini dijelaskan arah dan tujuannya jelas. Kalau di dalam LKS dikatakan sebagai program yang baik adalah program yang memiliki algoritma dengan pernyataan yang jelas. Mulainya kapan, berakhirnya kapan, kemudian tujuannya kemana, kemudian outputnya bagaimana, itu jelas. Dan hasilnya pun pasti, seperti itu. Itu ya untuk definitan. Kemudian yang terakhir adalah efisien. Efisien di sini bagaimana? Nah, kalau kita mengetahui efisien, jadi enak. Nah, di sini saya dilambangkan sebagai jempol. Kenapa kok seperti itu? Efisien ini enak ya, digunakan pun bisa. Seperti tadi tujuannya kan digunakan berkali-kali bisa. Sesuai dengan yang diharapkan yang jelas di sini. Jadi hasilnya kita mengharapkan seperti apa, terus setelah itu kita mengetahui hasilnya ternyata benar. Nah, itu efisien. Itu untuk kriteria algoritma. Kemudian yang ketiga ada struktur algoritma. Nah, untuk struktur algoritma di sini ini ya cara menuliskan algoritma nanti ada 3. Yang pertama menggunakan bahasa natural, kemudian pseudocode, kemudian yang terakhir menggunakan flowchart. Itu. Kalau misalkan bahasa natural ini biasa ya, mulai, kemudian kita membaca lebar, panjang, tinggi, kemudian volume bangunnya berapa, kemudian tampilkan hasil penghitungan volume, selesai. Seperti yang ada di dalam LKS halaman 28 itu. Nah, berikut contoh menghitung luas segitiga ya di situ ya. Itu. Kita yang pertama mulainya. Jadi kalau di sini, kalau di dalam di dalam video di sini saya mengambilkan contoh yang lain ya. Di sini kenapa ada tulisannya mulai? Karena ini sebagai rumus awal. Kita mulai. Kemudian kita yang kedua membaca lebar. Baca lebar, panjang, tinggi. Ini kita ketahui berapa panjang lebar dan tingginya berapa. Itu. Kemudian volume bangun adalah ini ya. Jadi volume bangun adalah lebar dikali panjang dikali tinggi. Kalau misalkan kita mencari volume, otomatis L kali P kali T. Ini adalah proses, dikatakan proses. Ini diketahui proses, kemudian tampilkan hasil penghitungan volume. Ini adalah hasil atau output. Setelah itu selesai. Mulai dan selesai ini adalah rumus awal. Ya. Dan input 0 pokok, mohon maaf, 0 inputnya ini. Jadi rumus, ini 0 input. Itu. Kemudian untuk pseudocode bagaimana? Pseudocode sama yang ada di dalam, hampir sama ya, bukan sama tidak. Kalau di dalam LKS halaman 29 bagian bawah, pseudocode berasal dari kata pseudo yang berarti mirip atau menyerupai. Ya kan, ini kan hampir mirip. Itu. Hampir mirip ya. Algoritma hitung volume. Nah, algoritmanya apa? Menghitung volume dari apa? Ya, dari suatu permasalahan tadi yang di atas. Misalkan di sini pertanyaannya adalah menghitung volume dari apa, misalkan seperti itu. Kemudian diketahui lebar, panjang, tinggi, volume. Ini namanya deklarasi. Ini sama dengan baca, lebar, panjang, tinggi. Ini namanya di pseudocode deklarasi. Itu. Kemudian ada lagi deskripsi. Kalau deskripsi ini kita melihat lebarnya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa bersama deklarasi. Tuh. Kemudian untuk volume panjang, volumenya ini adalah rumusnya. Ini 0 input. Ya, ini 0 inputnya tadi, seperti sama dengan ini. Kemudian terakhir ini di bawah ini sebenarnya ada
ada lanjutannya di bawah ini. Nah, di bawah ini adalah tampilkan hasil dan kemudian juga selesai. Hampir sama dengan bahasa natural. Jadi kalau menghitung membaca cara menuliskan algoritma ini ada 3. Yang pertama adalah bahasa natural, pseudocode, dan yang ketiga adalah ini flowchart menggunakan simbol. Kalau misalnya kita menggunakan simbol ini. Nah, ini hampir sama dengan kotak ya, cuma kalau ini tidak siku-siku. Hampir setengah lingkaran. Nah, di sini ada artinya sendiri mas-mas simbol. Untuk ini namanya dikatakan sebagai terminator. Ini adalah permulaan atau akhiran program. Jadi ini adalah awal mulai, yang terakhir adalah selesai. Kemudian ada anak panah, ini adalah garis alir atau proses, bukan proses ya, tahapannya, arah alirannya. Jadi setelah mulai kita mengarah ke persiapan kertas, misalkan ini kan, misalkan. Kemudian ada preparation, proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Kemudian ada balok, bukan balok, ini segi 4, ini adalah proses. Kemudian bentuk yang seperti ini dikatakan sebagai input atau output data. Proses input atau data atau parameter atau informasi. Kemudian ada decision, bentuknya seperti ini. Untuk decision ini adalah perbandingan pernyataan atau penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Contoh, misalkan di sini menempel perangko. Kalau misalkan di sini belum ada menempel perangkonya belum ada. Oh, kita harus kemana prosesnya? Jadi harus beli terlebih dahulu prosesnya. Setelah beli, kalau misalkan kita pengen beli, arahnya kemana? Menuju ke kantor pos. Seperti itu. Kemudian kita kembali ke sini lagi, menempel perangko, lem perangko, kemudian kita pergi ke kantor pos lagi, kemudian surat diantarkan. Kemudian ada seperti ini oval, ini on page connector, penghubung bagian. Off page connector, penghubung bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Itu sebenarnya untuk simbolnya ini banyak, cuman yang sering dipakai ada beberapa ini seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Nanti kalau misalkan masih kurang paham, silahkan adik-adik semuanya tanya ke pematerinya masing-masing. Nanti kalau untuk di kelas 8A, nanti di saya untuk kelas 8C dan D nanti bisa ke Kak Anis dan juga mohon maaf ke Bu Iza. Itu seperti itu. Untuk terus selanjutnya, ini tugas kita semuanya. Buatlah algoritma sederhana menggunakan flowchart untuk proses menghidangkan mie instan. Nah, jadi adik-adik buat seperti ini semuanya. Menggunakan simbolnya pun juga sama loh ya, simbolnya. Jadi harus sesuai. Kalau misalkan sama mie instannya belum beli, berarti nanti juga harus seperti ini. Belum ada, nah berarti harus beli dulu. Nah, prosesnya seperti itu. Ini namanya flowchart ya. Jadi adik-adik semuanya nanti silakan membuat flowchart untuk proses menghidangkan mie instan. Seperti itu. Oke, bisa cukup sekian semuanya. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan semuanya. Marilah kita berdoa semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.